Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Ningrum dengan nomor PTK ID 700009084. Nomor absen 2, kelas B, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Pendidikan Profesi Guru tahun 2022. Pada kesempatan saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perjalanan pendidikan nasional dengan mata kuliah Filosofi Pendidikan. Perjalanan pendidikan nasional akan saya bagi menjadi 3 masa. Yang pertama adalah pendidikan masa pra-kolonial atau biasa disebut dengan masa kerajaan, lalu pendidikan kolonial, lalu yang terakhir adalah pendidikan masa pasca kemerdekaan. Pendidikan pra-kolonial atau masa kerajaan sekitar abad 7 Masehi sampai 16 Masehi. Pada saat itu, pendidikan hanya difokuskan pada pembelajaran agama, yaitu agama Hindu, Buddha, dan Islam yang diajarkan oleh wali, brahmana, maupun kiai. Selanjutnya, pendidikan pada masa kolonial atau masa penjajahan. Pendidikan masa kolonial yaitu masa perjalanan pendidikan ketika Indonesia dijajah oleh beberapa negara Eropa. Nah, sekarang apakah kamu ingat apa saja negara Eropa yang telah menjajah bangsa Indonesia? Ada beberapa ya. Kita bahas yang pertama adalah masa penjajahan Portugis, sekitar tahun 1536 dengan berdirinya seminari di Ternate, yaitu sekolah agama bagi anak-anak orang pribumi terkemuka. Pendidikannya berupa pembelajaran agama, baca, tulis, dan hitung. Selanjutnya, masa penjajahan Belanda sekitar tahun 1607. Didirikanlah sekolah pertama di Ambon yang didirikan oleh VOC. Pembelajaran yang diberikan yaitu hanya berupa membaca dan menulis. 10 tahun kemudian, tepatnya tahun 1617, berdiri sekolah pertama di Jakarta dengan tujuan menghasilkan tenaga kerja yang cakap untuk dipekerjakan sebagai administrasi dan gereja di pemerintahan Belanda. Hingga beberapa tahun kemudian, pada tahun 1854, beberapa petinggi atau bupati menginisiasi pendirian sekolah kabupaten bagi calon pegawai untuk membantu perusahaan Belanda. Hingga pada tahun 1864, berdirilah sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Saat itu rakyat hanya diberi ajaran membaca, menulis, dan berhitung sederhana. Adapun tujuannya hanya untuk mendidik orang-orang pembantu untuk mendukung usaha dagang mereka. Hingga pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda mengalami kesulitan saat itu, yaitu terjadinya wabah penyakit yang menular di seluruh Pulau Jawa. Tentunya pemerintah Hindia Belanda mengalami kesulitan karena apabila mendatangkan dokter dari Eropa harus membutuhkan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, didirikanlah Stovia, School of Leading for Indische Artsen, pada tahun 1903 untuk pendidikan dokter bagi kalangan pribumi. Tentu saja bahasa pengantar yang digunakan selama pembelajaran saat itu adalah bahasa Belanda. Budaya asli bahasa Indonesia saat itu masih belum bisa diterapkan hingga pada tahun 1920 menjadi gabungan kesadaran kultural dan politik di Indonesia. Hingga timbullah cita-cita baru sebagai jaminan dari kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa yang bisa menjadi pokok sistem pengajaran di Indonesia. Nah, tahukah kamu siapakah tokoh di samping? Benar, beliau adalah Ki Hajar Dewantara, lahir di Paku Alaman, Yogyakarta
pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Aktivis Ki Hajar Dewantara yang pertama dimulai pada tahun 1908 dengan mengikuti Budi Utomo, mempunyai harapan agar bangsa Indonesia dapat lepas dari cengkraman Belanda pada saat itu. Kemudian pada tahun 1912, Ki Hajar Dewantara mendirikan Indis Cipartich bersama I.F.I. Dewesdeker dan Cipto Mangunkusumo dengan alasan ingin memajukan pendidikan bangsa Indonesia karena bangsa ini telah dikuasai terlalu lama oleh pemerintah Hindia Belanda, sementara penguasa pribumi hanya dijadikan pembantu. Selanjutnya, pada akhirnya tahun 1922, berdirilah Taman Siswa di Yogyakarta. Pendiri dari Taman Siswa ini adalah Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan Nasional dengan materi pelajaran yang ditambah dengan pendidikan kebangsaan dan budi pekerti. Adapun semboyan beliau yang terkenal di kalangan kita yaitu Ing ngersa ing tulodo, ing madya mangunkarsa tut uri handayani. Maksudnya adalah ing ngersa sung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Ing madya mangunkarsa artinya seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Tut uri handayani, seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Sejak saat itu berdirilah perguruan-perguruan taman siswa lain di seluruh bangsa Indonesia, seperti di Jawa, Sulawesi, Sumatera, Borneo, Sunda Kecil, dan Maluku. Oleh karena itu, sampai saat ini, pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara sangat relevan dengan tujuan pendidikan saat ini. Sehingga atas pemikiran beliau yang memperjuangkan pendidikan bangsa Indonesia, maka tanggal lahir beliau dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional, yaitu tanggal 2 Mei. Selanjutnya adalah pendidikan pasca kemerdekaan. Pendidikan pasca kemerdekaan telah membuat kebijakan mengenai pendidikan pada periode awal kemerdekaan yang tertuang pada Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1960. Sejak saat itu, semua kegiatan pembelajaran berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Adapun kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia antara lain yang pertama Rencana Pembelajaran 1947 menekankan pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Yang kedua adalah Rencana Pembelajaran Terurai 1952. Di sini harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan sehari-hari. Yang ketiga adalah Rencana Pendidikan 1964 dipusatkan pada program Pancawardhana. Yang keempat, Kurikulum 1968 fokus pada pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1994 fokus pada pendekatan proses. Selanjutnya adalah kurikulum berbasis kompetensi atau KBK 2004. Lalu ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006. Selanjutnya adalah kurikulum 2013 dan yang saat ini berkembang adalah kurikulum Merdeka. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau sikap.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.